Welcome to Mobile Legends! 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. All troops deploy. Smash them! Oke, assalamualaikum. Saya Odong. Saya Su. Kita dari Odong So. Oke. Gimana dong? Kali ini nih kita kedatangan Narasumber. nih. Halo. Narasumber. Halo, Namanya siapa Mas? nama saya Rizky Pratama Putra, biasa dipanggil Mander. Mander. Tuh, biasa dipanggil Mander. Mander. Oh, Mander. Keren juga ya. Bahasa bisa dipanggil Mander tuh sila-sila dari mana? Biasa. Nama Oke. panggung, nama panggungnya berarti ya. Yo, iya. Oke. Oke, ini nih narasumber kita bernama Mander. Oke. Gimana? Oke, ini mau cerita apa nih Mas? Oh iya, bentar. Oke. Bentar ya, maaf. Ini teman-teman, ini sesi curhat yang kedua. Oh iya. Ini cerita Curhat yang kedua dari teman Mander nih. Mander dari saudari. Saudara. Saudara. Saudara Mander. Tidak ada bulan susu ya. Tidak ada bulan susu ya. Oke. Ini dari Mander yang ingin bercerita kisah. Nah, kisahnya apa nih Mas? Kisahnya salah satu dia pertama dikategorikan ODP. ODP ya. Iya. Betul ya Mas? Itu Ya, ODP mungkin ini kita udah ada buat pertanyaan karena pasti teman-teman pasti gimana sih ODP itu sisi persembuhannya gimana? Nah, ini kita cerita malam. Nah, ini Mas Mander mau berbagi cerita. Berbagi cerita buat teman-teman, jangan takut. Bukan jangan takut ya gimana ya? Jangan panik. Nah, jangan panik lah. Pertama jangan don't panik. need hand. Boleh? Ini mau nanya apa nih? Dari Odong dulu lah. Oke, saya dulu Oke, Mas tanya Odong. ya. Oke. Pertama mengalami gejala itu kapan, Bang? Apa-apa gejala yang pertama gitu? Yang terjadi saya ini kena tular virus gitu. Jadi pada saat itu Mas Mander nih kondisinya ngedrop ya? Iya. Dijadikan ODP itu pas ngedrop ya? Ya, Itu pas gejala-gejala apa? Jadi kalau kita sesuaikan dengan prosedur dari dinas kesehatan, itu kan hari kedua sampai hari ketiga belum terlihat, kan masih terlihat semangat untuk beraktivitas, tapi udah mulai ngedrop atau bahasa budak Pontianak dulu, ngedrop gitu pas di hari keempat ya mulai. Jadi pas ngedrop itu di hari ketujuh. Gejala-gejalanya saya itu di hari ketujuhnya kalau sesuai prosedur. Kenapa? Karena memang di hari ketujuh gejala itu baru nampak dari demam salah satunya ya. Saya itu juga mual, diare, sampai sesak napas juga terasa. Itu berarti Dan- mendekati gejala corona ya? Iya, cuman disarankan dari kantor dicek dulu. Ceknya ke rumah sakit kan. Jadi untuk dari saya ini menyarankan dari kantor gimana kalau kita rujukan aja gitu. Rujukan dari puskesmas. Ya, karena kan kita tahu ya, rumah sakit itu kan udah bagaikan sarangnya gitu. Oh, Yang awalnya jadi Mas gejalanya ini mungkin mirip, tapi bisa saja kan itu kan penyakit yang lain. biasa demam biasa. Iya, mungkin kan gitu. Jadi Mas Mander memutuskan untuk ke puskesmas dulu Iya. sebelum ke rumah sakit. Iya, betul. Nah, itu salah satu teman-teman kalau udah ada gejala jangan dulu langsung ke rumah sakit. Mungkin Ya, ke itu puskesmas dulu Sebagai rujukan. sebagai rujukan. Ya mungkin itu saran dari Mas Mander yang udah mengalami. Nah, berarti Mas Mander itu pas periksa baru tahu gejalanya, atau gejala dulu baru tahu kalau itu terkena virus gitu. Gimana? Jadi kan dalam artian ODP ini kan dalam pengawasan. Jadi ODP itu ada dua. Apakah ODP ini kena corona tapi istilahnya ringan, masih bisa disembuhkan. Jadi imun itu nanti melawan virus tersebut, terus nantinya sehat kan. Nah, kalau dia lebih parah, nantinya akan masuk status PDP. Pasien Gitu. ya. Ya, lebih ke pasien. Itu akan lebih intens lagi. Jadi untuk dalam artian ODP tadi, itu saya
sebelum kita balik lagi ya, itu saya terkena di gejala di hari ke-7. Tapi bagi saya itu hari pertama di mana saya itu drop sekali badan saya. Di hari ke-7 tuh baru Iya. terjadi. Baru Di- ada gejala-gejalanya ya berarti. Iya. Berarti pas hari pertama periksa Itu tuh memang udah drop sekali. drop sekali. Dan Oke, kalau oke. dalam prosedurnya itu tuh saya itu udah masuk hari ke-7. Oh gitu. 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 Oke. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, Bang? Oke, ini apa saja sih yang dilakukan pada saat masa penyembuhan? Ya, Masa penyembuhan ya. Jadi Mas Mander itu melakukan apa saja di masa-masa untuk menyembuhkan itu? Gitu. Jadi kita lanjut yang tadi sebelumnya kan, lanjut. Setelah saya diminta rujukan kantor untuk ke puskesmas dulu, saya ke puskesmas cek. Dari pihak puskesmas juga menganjurkan untuk isolasi diri di rumah dulu. Oh, jadi isolasi di Iya. rumah. berarti itu kalau isolasi di rumah itu isolasi sama kamu. Bukan Mas Bray, Bukan. Oke. Itu di selotip. Dijaga jarak dulu lah dengan yang lain gitu kan. Jaga. Kira kayak di meme-meme itu kan ada tuh ibu-ibu taruh anaknya isolasi di rumah. Benar juga sih. Jadi Oke. harus diisolasi di rumah. Iya. Disarankan oleh pihak puskesmas ya. Ya. Oh, gitu. Jadi saya ini udah dalam artian udah positif. Positifnya apa nih? Positifnya adalah ODP. Oh, positif. Iya, ODP. jadi harus diawasi dulu karena baik endaknya orang itu ketika melawan gejala ini akan terlihat dari 2 minggu kemudian. 2 minggu kemudian. Jadi pihak puskesmas itu menyarankan 2 minggu nih kami baru bisa ngasih Pastian. surat Pasien positif. negatifnya. Negatif. Lebih tepatnya ke situ. Jadi selama 1 sampai 7 hari itu saya ikut anjuran puskesmas untuk di rumah kan. Setelah itu, nah mulai terasa tuh minum obat tuh. Banyak kan obatnya kan. Termasuk salah satunya itu ada obat malaria dikasih mereka. Berarti ada dikasih obat berarti. Iya, kasih obat untuk penyembuhan. Terima kasih lah, udah dikasih saran kan, udah dikasih obat juga, udah itu sih. Nggak terlalu banyak yang berkomentar negatif lah sama pihak kesehatan ya. Karena mereka pun pasti lelah Iya, juga. pasti. Sekarang garda terdepan teman-teman medis. Iya. Garda terdepan. Semangat. Terus buat para medis. Semoga Indonesia pulih kembali. Oke, lanjutnya mana? Ada pertanyaan lagi mungkin? Ini pertanyaan lagi ya. Apa sih? Mana Mas? Gimana yang harus dilakukan untuk mendapatkan surat? Surat itu tuh gimana tuh? Caranya mendapatkan surat itu gimana? Cara mendapatkan surat ya. Jadi misal ada isu nih, jika kalian itu tuh terkena isu, wah orang ini nih positif corona, tapi kita bilangnya negatif. Gimana sih supaya bisa mengcounter isu-isu dari netizen ya? Salah satunya itu surat. Dan bagaimana sih cara mendapatkan suratnya? Itu tadi pihak puskesmas itu akan memberikan surat keterangan bahwa kita negatif atau positifnya corona itu 14 hari. Jadi setelah saya tadi mengisolasi 14 hari di rumah, saya kembali ke puskesmas. Diperiksa lagi dari pernapasan, tekanan darah, pokoknya lebih gejala sih. Itu bukan tes darah. Oh, berarti nggak ada tes kayak rapid test atau Enggak tes? ada. Untuk ODP saya rasa memang nggak ada. Karena memang Jadi lihat dari perkembangan ya hari. perkembangan perharinya. Jadi sebenarnya tuh dari hari ke-7 udah lumayan, cuman ngedrop. Jadi mereka sarankan ya udah seminggu lagi aja. Lagipun prosedurnya untuk mendapatkan surat ini bebas dari masalah COVID-19 ini 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu itu selesai, saya balik ke puskesmas. Mereka tracking tuh. Saya udah berapa kali konsul. Hari pertama saya ke sini hari apa? Udah, oh ini udah lebih dari 2 minggu kasih suratnya. Itu pada saat itu Mas kondisinya udah sehat. Udah sehat. Udah sehat. Berarti Dan- itu apa surat negatif positif? Oh, iya Bang ya. Iya. Ya. Tak kirain tadi surat cinta guys. Siapa tahu kan Itu surat suratnya itu naksir. mirip surat cinta dong. Bukan. Soalnya diputuskan negatif bukan COVID itu berbunga-bunga pasti Iya, Mas Mander ini. itu pasti. Kebetulan puskesmasnya itu loh.
perawatnya cantik loh. Oh gitu. Jadi kalau mau disuruh milih mau sakit lagi apa? Kalau bisa nggak usah sakit lah ya, udah cukup lah. Dan gimana nih dong? Ada pertanyaan lagi nih. Oh iya, justru saya sebenarnya suratnya itu ada, cuman udah diserahkan ke HRD guys gitu. Oh ke kantor. Ya? Jadi foto sih ada ini, fotonya. Oke, nanti Jadi ada buktinya nanti lah ya. ini Ditayangkan. bebas bersyarat. Ditayangkan. Bebas bisa. Nanti namanya itu dari puskesmas mana nanti kita rahasiakan semua puskesmasnya pun kita rahasiakan. Iya. Karena ini apa ya? Mungkin virus ini agak positif negatif di tanggapan orang nanti Iya. jadi daerah juga.